Halo teman-teman, di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang salah satu ulama besar yang namanya selalu disebut ketika bicara soal fikih Islam, Imam Syafi'i. Beliau bukan cuma seorang ahli ilmu, tapi juga tokoh yang pemikirannya membentuk cara beribadah jutaan muslim sampai hari ini. Imam Syafi'i punya nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir tahun 150 Hijriah di Gaza, Palestina. Tahun kelahirannya menarik, karena itu juga tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Jadi seakan-akan, tongkat keilmuan itu berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sejak kecil Imam Syafi'i tumbuh dalam kondisi yang sederhana. Ayahnya wafat saat beliau masih kecil, jadi ibunya yang mendidik dan mengarahkan. Kecerdasan beliau luar biasa. Bayangin aja, usia 7 tahun udah hafal Al-Quran, lalu di usia 10 tahun udah hafal kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Perjalanan ilmunya panjang. Dari Gaza beliau pindah ke Mekah, lalu ke Madinah berguru langsung ke Imam Malik bin Anas. Setelah itu beliau juga belajar di Irak dan Mesir. Jadi Imam Syafi'i menyerap ilmu dari berbagai pusat peradaban Islam, dari ahli hadits di Madinah, ahli fiqh di Irak, sampai ulama besar di Mesir. Yang menarik, Imam Syafi'i terkenal sebagai ulama yang punya metode fiqh yang rapi. Beliau meletakkan dasar-dasar usul fiqh lewat karya monumentalnya, Ar-Risalah. Di situ, beliau menjelaskan bagaimana cara memahami hukum Islam, mulai dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, hingga Qiyas. Jadi kalau sekarang orang belajar hukum Islam dengan sistematis, itu nggak lepas dari jasa Imam Syafi'i. Selain cerdas, beliau juga dikenal berakhlak tinggi. Murid-muridnya sering cerita kalau beliau berdebat nggak pernah merendahkan lawan. Kalaupun ada perbedaan, beliau menghargai dan selalu menekankan adab sebelum ilmu. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah, usia 54 tahun. Makam beliau sampai sekarang jadi salah satu tempat ziarah yang sering dikunjungi. Teman-teman, dari biografi singkat ini kita bisa ambil pelajaran penting. Imam Syafi'i menunjukkan bahwa belajar agama itu butuh kedalaman, konsistensi, dan juga bimbingan dari guru yang jelas. Makanya, dalam beribadah kita dianjurkan mengikuti satu mazhab. Tujuannya supaya kita nggak bingung, nggak asal comot pendapat, dan akhirnya terjebak dalam talfik, yaitu mencampur aduk pendapat mazhab seenaknya. Dengan berpegang pada satu mazhab, misalnya mazhab Syafi'i, yang dominan di Nusantara, kita punya pijakan yang jelas dalam beribadah. Dan inilah salah satu cara menjaga keutuhan umat Islam, supaya ibadah kita seragam, tertib, dan gak mudah diperdebatkan hal-hal kecil yang sebenarnya sudah ada penjelasan dari para ulama. Jadi, biografi Imam Syafi'i bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga panduan buat kita hari ini. Mari kita dalami lagi ajaran beliau, ikuti satu mazhab dengan konsisten, dan hindari talfik yang bisa bikin ibadah kita rancu.